Cedera medula spinalis dapat diakibatkan karena trauma daerah servikal, torakal, dan lumbal bagian atas. Mengetahui neurologic sign dan gejala-gejala yang ditimbulkan, maka sudah dapat dicurigai bahwa medula spinalis itu mengalami cedera. Mendiagnosa dengan cepat, tepat, dan penanganannya dengan tepat, maka kecacatan itu dapat kita hindari. Halo, selamat bertemu kembali. Saya Dr. David Gunawan Umbas, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan memberikan video perkuliahan tentang cedera medula spinalis. Pendahuluan, trauma medula spinalis adalah trauma langsung atau tidak langsung yang menyebabkan jejas pada medula spinalis, sehingga dapat menimbulkan gangguan fungsi sensorik, motorik, dan otonom. Menurut WHO, insiden global 40-80 orang per 1 juta populasi setiap tahunnya. Pada kelompok usia tertinggi itu remaja dan dewasa muda. Penyebab tersering akibat jatuh dan kecelakaan sepeda motor. Lokasi cedera terbanyak di daerah servikal, yaitu 55%, torakal 15%, abdominal 15%, lumbosakral 15%. Data di Indonesia menyatakan bahwa kasus cedera kepala dan medula spinalis itu mencapai 7,5% dari jumlah populasi. Penanganan cedera medula spinalis harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan cermat. Kesalahan penanganan awal akan menyebabkan kerusakan sekunder yang fatal dan mempengaruhi prognosis pasien. Anatomi medula spinalis. Tingkat vertebra tidak sama dengan tingkatan segmen medula spinalis, di mana segmen medula spinalis itu lebih tinggi, yaitu bila korpus vertebra cervical 2 sampai cervical 7, maka kita tambahkan satu level. Misalnya cedera pada torakal cervical 4, maka segmen medula spinalis yang kena itu adalah cervical 5. Jadi ditambah satu level. Begitu pula korpus vertebra torakal 1 sampai torakal 6 itu ditambah satu segmen medula spinalis. Torakal 7 sampai 9 ditambah satu level medula spinalis. Pada torakal 10, maka segmen medula spinalisnya itu level lumbal 1, lumbal 2. Torakal 11 itu level lumbal 3 sampai lumbal 4. Sedangkan pada korpus vertebra lumbal 1 itu sudah level medula spinalisnya adalah segmen sakrokoksigeal. Dari kesemuanya ini, pentingnya kita mengetahui segmen medula spinalis itu setara dengan korpus vertebra. Misalnya contoh, gangguan sensorik itu pada level medula spinalis lumbal 1. Maka sentrasi foto kita meminta ke radiologi adalah korpus vertebra torakal 10. Anatomi medula spinalis itu ada traktus yang descending, ada yang ascending. Kita harus menghafal gambarnya itu sebagai bayangan pada medula spinalis. Nah, kita lihat di sini kalau yang descending tracts itu adalah fungsi motorik. Jadi kalau ada kelainan motorik, kita harus membayangkan yang letak warna merah itu.
Dan apabila ada gangguan proprioseptif dan ekstroseptif sensorik yang terbayang itu adalah sebelah kanan warna biru. Tractus corticospinalis lateralis itu yang merah bagian lateral atas, sedangkan tractus corticospinalis ventralis atau anterior itu adalah bagian anterior, bagian depan dari medula spinalis. Untuk sensorik tractus ascending itu tractus spinothalamicus ventralis itu rasa raba halus. Itu bagian depan, dia daerah ventral. Kemudian ventral lateral itu tractus spinothalamicus lateralis. Itu bagian sensasi, nyeri, dan rasa temperatur. Sedangkan daerah bagian dorsal itu adalah kolumna dorsalis. Ya, ada rasa letak, fine touch, proprioseptif, dan rasa vibrasi. Ya, di situ ada Golden Burdak. Mekanisme cedera ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer ada mekanisme umum dan gaya mekanik trauma. Jadi mekanisme umum, kompresi pada struktur medula spinalis, terjadi kelainan pada tulang, ligamen, herniasi diskus intervertebralis, hematom. Sedang mekanisme gaya mekanik trauma itu beban aksial atau kompresi, hiperfleksi, hiperekstensi, rotasional, fleksi lateral, dan distraksi. Mekanisme cedera sekunder itu oleh karena shock neurogenik, shock spinal, hipoperfusi, dan iskemik. Jenis cedera yang dapat menyebabkan trauma medula spinalis bisa oleh karena fraktur dengan atau tanpa dislokasi. Sedangkan dislokasi yang sering terjadi antara cervical 1 dengan cervical 2, cervical 5 dengan cervical 6, thoracal 11 dan thoracal 12. Dapat juga karena putusnya suplai darah ke medula spinalis. Dan juga dapat karena robeknya diskus intervertebralis. Penyebab lainnya bisa karena luka tembus, karena peluru atau pisau. Dapat pula karena hematom epidural spinalis, menyebabkan kompresi akut pada medula spinalis. Hal ini sebagai darurat bedah untuk dekompresi. Juga dapat disebabkan karena hematom subdural spinalis dan lebih jarang terjadi, tetapi dapat menyebabkan kompresi juga pada medula spinalis. Hal ini juga sebagai darurat bedah. Selain itu, cedera medula spinalis yang indirect disebabkan oleh gelombang tekanan pada benturan kepala, jatuh, terduduk, atau berdiri. Selain itu dapat disebabkan juga karena cedera intermeduler. Tahap pertama itu 1-3 hari terjadinya edema medula disertai perdarahan dan atau dapat terjadi nekrosis. Tahap kedua, di dalam beberapa hari itu terjadi absorpsi material nekrotik. Sedangkan pada tahap ketiga itu beberapa bulan kemudian medula spinalis itu mengalami atrofi. Diagnosis itu berdasarkan anamnesis, di mana mekanisme traumanya kapan, posisinya bagaimana, dengan apa terbentur, kemudian riwayat penyakit sebelumnya apakah dapat berdampak. Menggunakan akronim AMPAL, yaitu alergi, medication, past illness, last meal,
exposure. Pemeriksaan fisik. Kita perlu evaluasi apakah menemukan adanya deformitas, krepitasi, nyeri pada saat palpasi, dan perlukaan kulit. Itu dapat karena terjadinya kontusio, laserasi, atau penetrasi. Nah, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Penentuan level cedera itu bisa kita lihat fungsi sensorik yang paling bagus karena dapat mengetahui level segmen medula spinalis yang bisa dikonversi ke level corpus vertebralis. Demikian level cedera itu bisa dilihat juga dari bila ada gangguan motorik. Jika pasien tidak sadar, proteksi kolumna vertebralis untuk mencegah cedera sekunder. Kita perlu screening utama adalah pemeriksaan penunjang seperti CT scan kah, foto polos ataupun MRI. Manifestasi klinis di mana tingkat cedera itu bila terjadi pada segmen medula spinalis cervical 1 sampai cervical 5, maka tanda-tanda yang terjadi bisa mengalami paralisis respiratorik, kemudian quadriplegia. Biasanya pada level ini pasien meninggal karena gagal napas. Cervical 5 sampai cervical 6 itu menimbulkan gejala paralisis kaki, tangan, pergelangan, abduksi bahu, fleksi siku yang lemah, kehilangan refleks brachioradialis. Bila terganggu pada segmen cervical 6 dan 7, maka terjadi paralisis kaki, badan, bagian daripada pergelangan tangan dan tangan. Sedangkan gerakan pada bahu dan siku itu masih normal. Kelainan pada segmen medula spinalis cervical 7 dan cervical 8, maka akan terjadi paralisis daripada kaki, badan, dan tangan. Sedangkan pada cervical 8 sampai thoracal 1, bila terganggu segmen medula spinalisnya, maka terjadi paralisis daripada kaki dan badan dan terjadi kelumpuhan dari otot-otot yang menggerakkan jari-jari tangan dan tangan. Terdapat pula Horner syndrome di mana tanda-tandanya antara lain adalah terjadi ptosis, miotic pupils, dan adanya facial anhidrosis. Dan masih memungkinkan gerakan normal pada bahu dan siku. Sedangkan kerusakan pada level thoracal 1 sampai thoracal 12 itu terdapat gejala paralisis otot-otot kaki di atas dan bawah lutut. Sedangkan level thoracal 12 sampai lumbal 1 itu terdapat paralisis di bawah lutut. Pada gangguan cauda equina terdapat hiporefleksi atau paralisis ekstremitas bawah. Biasanya terdapat nyeri dan hiperestesia. Juga terdapat kehilangan kontrol daripada saluran kemih dan gangguan BAB. Gangguan pada segmen medula spinalis sakral 3 sampai sakral 5 itu terdapat gejala rasa baal di daerah perineum.
dan juga kehilangan kontrol bowel and bladder secara total. Kalau kita lihat gambar pada tipe cedera medula spinalis, di mana di sini terdapat warna putih, itu adalah daerah normal function. Kemudian yang merah itu adalah kerusakan pada fungsi motorik, sedangkan yang pada warna pink ini adalah kerusakan fungsi sensorik. Dari semua ini kita lihat ada paraplegia, ini yang merah turun ke bawah ini, kelumpuhan. Kemudian yang kedua ini adalah tetraplegia, berarti dia kena juga ekstremitas superior, daerah leher dan ekstremitas superior turun ke bawah. Kemudian ada paraplegia, ya seperti ini yang tidak komplit, di mana ada daerah motorik kena, ada daerah sensorik, ada normal pula. Secara umum, cedera medula spinalis yang incomplete, misalnya setengah saja yang kena masalah, maka gejala-gejalanya yang akan timbul di sini kita lihat yang merah itu adalah hemiparalisis, ya, ipsilateral. Sedangkan yang pink ini adalah sensoriknya yang kena, jadi hemianestesia kontralateral. Pada gambar kedua terdapat sindroma medula spinalis anterior. Itu bergantung tingkatan mana. Kalau daerah cervical maka dia terdapat tetraplegia. Kalau di daerah thoracal maka paraplegia. Sensoriknya setinggi level medula spinalis itu sendiri terjadi kehilangan sensasi. Sedangkan pada daerah proprioseptif itu tidak terganggu. Rasa tekan dan rasa getar masih tetap dirasakan. Pada sindroma medula spinalis bagian posterior, maka gol dan burdaknya itu kehilangan fungsi, di mana setinggi level mengalami gangguan kehilangan rasa getar, kehilangan rasa tekan, dan rasa regang. Sedangkan kerusakan pada daerah sentral, atau kita sebut sebagai sindroma medula spinalis sentral, di mana bila terjadi cedera tulang belakang leher, terdapat kerusakan motorik itu yang lebih besar di tubuh bagian atas. Sedangkan tubuh bagian bawah yang mengalami cedera itu kehilangan sensasi lebih dominan. Pemeriksaan radiologis, X-ray vertebra, CT scan vertebra, MRI vertebra. Pada rumah sakit daerah yang masih terbatas tidak mempunyai CT scan atau MRI, maka dengan pemeriksaan X-ray, di sini pada gambar ini terdapat adanya dislokasi cervical 5 dan 6. Fasilitas rumah sakit yang mempunyai CT scan ini gambarnya lebih jelas, di mana dislokasi atau pergeseran daripada korpus vertebranya itu sangat jelas. Pada pemeriksaan MRI vertebra di sini jaringan-jaringannya kayak medula spinalis, bila ada terganggu nampak sekali. Tetapi pada tulangnya, khususnya tulang itu tidak terlalu jelas. Jadi dia unggul masalah jaringan pada pemeriksaan MRI. Tata laksana, di mana prinsip tata laksana yaitu memulihkan defisit neurologis secara maksimal, kemudian stabilisasi medula spinalis, imobilisasi dan rehabilitasi. Tata laksana awal yang kita perhatikan di sini adalah survei primer, yaitu terdiri dari airway dan cord spine control, breathing and ventilation, circulation
and stop bleeding. Kemudian disability exposure. Penanganan pra-rumah sakit itu penting sekali. Bila ada cedera servikal misalnya, itu perlu diimobilisasi servikal menggunakan HAT cervical collar. Imobilisasi sepanjang tulang belakang juga penting sekali bila ada kecelakaan yang lebih banyak tercedera itu kolumna vertebralis, maka menggunakan long spine board seperti pada gambar ini. Farmakologik itu obat-obatan yang dapat diberikan sebagai pengobatan akut di mana metilprednisolon dosis tinggi, yaitu bolus 30 mg per kilogram berat badan diberikan selama 15 menit. Kemudian 45 menit berikutnya kita lanjut dengan infus terus-menerus selama 23 jam dengan dosis 5,4 mg per kilogram berat badan. Sedangkan bila diperlukan tindakan operatif, maka indikasinya yang kita harus lihat yaitu terdapat fraktur dan pecahan tulang yang menekan medula spinalis. Kemudian bila terjadi defisit neurologis progresif memburuk, terdapatnya adanya fraktur dan dislokasi yang tidak stabil. Kemudian bila terdapat herniasi diskus intervertebralis yang menekan langsung pada medula spinalis. Rehabilitatif ini yang penting juga, di mana proses rehabilitasi pada pasien cedera medula spinalis adalah untuk memberikan pengertian mengenai cedera medula spinalis kepada pasien dan keluarganya, memaksimalkan fungsi mobilisasi dan kemampuan perawatan diri, kemandirian daripada pasien itu. Kemudian mencegah masalah kesehatan komorbid seperti kontraktur dekubitus, masalah pernafasannya, dan lain-lain. Tindakan rehabilitasi itu perlu dilakukan fisioterapi, terapi okupasi, latihan miksi defekasi secara rutin, kemudian terapi psikologis, dan selanjutnya konseling itu sangat penting apa yang harus dilakukan setelah itu. Komplikasi yang dapat terjadi pada fase akut itu bisa terjadi hipotensi atau shock karena efek simpatektomi ataupun perdarahan yang mengakibatkan hipovolemia dan anemis. Kemudian dapat terjadi bradikardia, hipotermia, kemudian bisa hipoventilasi. Hipoventilasi ini dapat menyebabkan gagal napas. Komplikasi iatrogenik di mana terjadi dislokasi dengan cedera medula spinalis secara sekunder. Kemudian dapat terjadi ulcus decubitus akibat penggunaan spine board terlalu lama. Demikian perdarahan saluran cerna. Bisa terjadi ileus, distensi abdomen, muntah, dan bisa terjadi aspirasi. Pada fase subakut, cedera medula spinalis di mana masalah pernafasan sekunder, terjadi obstruksi lendir, atelektasis, pneumonia, emboli paru-paru. Juga dapat terjadi trombosis vena dalam, disfungsi berkemih, dekubitus, masalah saluran cerna, malnutrisi. Usia dan penyakit kronis meningkatkan semua risiko dari cedera medula spinalis, yaitu chronic obstruction pulmonary disease. Juga bisa terjadi atherosclerotic cerebrovascular disease, stenosis spinal degeneratif, kemudian terjadi juga hipertrofi prostat. Demikian juga osteoporosis. Prognosis lebih baik pada cedera medula spinalis incomplete dibanding dengan yang komplit. Kemudian kurang dari 5% pasien dengan cedera medula spinalis itu dapat sembuh. Perbaikan fungsi motorik, sensorik, dan otonom dapat kembali pada minggu pertama sampai minggu ke-6 pasca cedera. Kemungkinan
pemulihan spontan menurun itu setelah 6 bulan. Terima kasih, sekian video pembelajaran tentang cedera medula spinalis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.